Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Syahrul Bahtiar dari kelas Mekatronika reguler malam ya, Politeknik Negeri Batam. Oke, untuk melanjutkan video instalasi aplikasi IWS yang sebelumnya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang lisensi dari aplikasi IWS. Sebelumnya lisensi apa sih? Lisensi itu sejenis pemberian izin dalam penggunaan aplikasi. Oke, mari kita lihat lisensi ya. Di sini untuk mengecek lisensi Anda bisa melakukan ini ya, kita searching aja di Windows, ketik IWS. Nah, di sini bisa Anda klik bagian register. Nah, habis itu akan muncul ini pemberian informasi tentang lisensi dari aplikasi Anda. Nah, di sini telah tertulis ya bahwa aplikasi yang saya gunakan telah terlisensi dengan execution modenya engineering only. Nah, di sini statusnya udah ini ya, license phone, versionnya 8.1, product type-nya operator workstation. Nah, tier client-nya cuma satu. Selanjutnya saya juga menjelaskan tentang bagian-bagian ini ya. Oke, di sini ya. Di sini untuk bagian ini tertulis serial number, ini kode dari hard key USB ini. Nanti ada serial numbernya, versionnya. Jadi semua edisi pengembangan proyek dan perangkat lunak runtime harus memiliki nomor versi yang sama yang menggunakan sintak SY plus SPWW. Misal di aplikasi ini ya, Indopsoft Web Studio versi 8.1. Di sini juga tertulis 8.1. Nah, di sini huruf X ini mewakili versi familinya, Y mewakili subversi, dan WW ini mewakili paket layanan. Sini juga jelaskan ya, product type-nya, operator workstation. Di sini product type itu menentukan berapa banyak tag yang dapat Anda gunakan dalam penggunaan aplikasi atau proyek ya, termasuk tag yang dibagikan atau diimpor dari sistem lain serta jumlah driver komunikasi. Nah, untuk product type jenis saya ini kan operator workstation. Nah, di sini operator workstation itu berapa jumlah tagnya? Nah, di sini jumlah tag yang bisa digunakan pada operator workstation itu sebanyak 4000 tag. Nah, di sini ada beberapa jenis product type, ada Advanced Server Plus, Advanced Server, Control Room Lite, dan ya banyak lagi. Nah, di sini juga jadi setiap product type tuh berbeda-beda jumlah maksimal teks yang bisa digunakan untuk penggunaan aplikasi, dan jumlah drivernya pun juga beda-beda. Nah, di sini juga ada execution modenya, yaitu engineering only. Nah, di sini engineering only execution modenya juga ada beberapa jenis. Ada evaluation mode, demo mode, engineering only yang seperti punya saya, runtime only, dan engineering plus runtime. Nah, untuk support dari execution mode itu juga beda-beda jenisnya ya. Di sini untuk penggunaan aplikasi IWS tentu disupport semua. Cuman untuk sistem embedded view atau CE view-nya ada beberapa yang tidak disupport. Di sini untuk evaluation mode tidak disupport, engineering only tidak, dan engineering plus runtime juga nggak disupport ya. Nah, di sini perbedaannya ada nih. Untuk evaluation mode ini penggunaan aplikasi ini bisa berjalan selama 40 jam. Ya, periode. Jadi evaluation ini mencakup setiap kali Anda menjalankan modul produk atau teknik runtime ya, Anda dapat menggunakan periode evaluasi ini secara terus-menerus atau tidak. Misalnya 10 jam sehari selama 4 hari atau 5 jam sehari selama 8 hari. Jadi total maksimal itu cuma 40 jam. Nah, jadi setelah berjalan selama 40 jam dalam modul evaluasi, periode evaluasi berakhir dan program secara otomatis dikonversi ke mode demo hingga Anda melakukan lisensi yang valid. Nah, jadi ketika
40 jam udah habis loh ya. Nanti aplikasi akan langsung berubah ke mode demo ya. Nah, dan untuk mode demonya pun sini memungkinkan Anda mengunduh proyek ke stasiun jarak jauh dan menjalankan proyek untuk tujuan pengujian atau demonstrasi. Jadi hanya untuk demonstrasi saja. Nah, di sini. Nah, ini untuk seperti punya saya license for engineering only. Jadi fiturnya yaitu mengaktifkan semua opsi pengembangan untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, tapi ini juga ada jumlah waktu tertentu untuk penggunaan aplikasi. Jadi mode ini juga memungkinkan Anda untuk terus menjalankan tugas runtime dan alat debugging, database file, output window, dan modul login selama 72 jam. Jadi setelah periode ini, tugas-tugas atau proyek-proyek yang berjalan itu akan tertutup. Nah, kita dapat memulai lagi setelah 72 jam. Tuh. Dan seterusnya, Anda dapat menggunakan lisensi ini untuk pengembangan dan pengujian saja. Jadi untuk engineering only itu hanya terbatas penggunaannya itu untuk pengembangan dan pengujian. Di sini ada runtime only. Di sini tidak ada ya jumlah waktu tertentu penggunaannya. Dan ini pun ini hampir sama ya untuk engineering plus runtime. Oke, seperti itulah ya beberapa jenis-jenis dari product type dan juga execution mode dalam lisensi aplikasi iOS. Oke, langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan aktivasi lisensi dari aplikasi iOS. Kita bisa ini ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya sudah melakukan aktivasi lisensi, jadi saya tidak bisa melakukan langkah langsung dalam melakukan aktivasi lisensi. Jadi itu saya akan menjelaskan dari gambar saja ya. Oke, untuk melakukan aktivasi kita bisa datang ke ini ya, ke website aviva.com ini ya. Nah, di sini ada beberapa jenis. Ada Indosoft Web Studio ini untuk yang versi lain ini, dan untuk yang kita misal dari universitas dan untuk student ya, di sini ada juga sendiri. Nah, kalau dari saya sih penggunaannya untuk student ini, jadi pilih Indosoft Web Studio Educational for Student. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya seperti tadi ya, buka ini ya, register dari aplikasi iOS, nanti akan muncul ini Protection Manager-nya, pilih soft key, lalu pilih cek. Nah, di sini kan ya, kalau dia belum teraktivasi, di sini statusnya lisensinya license not found ya, atau lisensinya tidak diketahui. Dengan execution mode-nya cuman evaluation mode atau demo, sorry. Oke, caranya di sini ya, change license, lalu pilih network adapternya. Nah, di sini ada ya, ini gambarnya contohnya ya. Jadi kita bisa ini enter activation key. Nah, activation key itu nah seperti ini, misal nanti tinggal di copy pastekan aja ya. Copy, nanti langsung masukkan ke sini. Dan juga set code-nya ini bisa diambil dari ini saja ya. Ini set code, copy pastekan di sini. Lalu tinggal nanti ketik get set key. Setelah itu akan muncul laman website agreement ya, atau persetujuan penggunaan aplikasi, klik agree saja. Lalu di situ akan muncul side key-nya. Nah, habis itu tinggal copy pastekan aja side key-nya di sini. Habis itu klik authorize. Maka ini aplikasi sudah terlisensi. Lisensinya adalah educational tipenya, dan itu tadi execution-nya modenya engineering only. Seperti itu. Nah, ini udah close. Cara mengeceknya ya seperti itu tadi, atau enggak juga bisa dibuka langsung dari aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini di bagian help
about. Nah, di sini execution engineering only. Ya, oke. Oke, sampai di sini untuk video tentang lisensi dari aplikasi Indosoft Web Studio. Terima kasih atas perhatiannya ketika Anda melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.